Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan lagi. Pada waktu itu kita diskusi dan kita mendapatkan alternatif solusi ya Bu ya dari Bu Aini. Nah sekarang ini saya mau konsultasi lagi Bu terkait dengan alternatif solusi. Sekarang saya sudah mengambil solusi untuk penyebab masalah yang saya hadapi. Di antaranya Bu, untuk solusi yang saya ambil, yang pertama saya mengambil dari referensi literatur jurnal Ibu, dan kemudian saya mendapatkan informasi kemarin alternatif dari solusi dari Ibu. Saya menyimpulkan ya Bu ya, solusi yang nanti saya pakai untuk mengatasi penyebab masalah, diantaranya saya akan menggunakan blending learning Bu. Jadi ada pembelajaran menggunakan blending learning, metode campuran Bu. Di antaranya yang akan saya gunakan nanti metode ceramah, metode resitasi, metode discovery learning, dan contextual learning. Untuk metode PBL sendiri, project based learning itu opsional sih Bu. Jadi nanti kalau ada masalah yang tiba-tiba datang, dan nanti kita akan masuk ke project based problem based learning. Tapi sementara kita hanya menggunakan tadi Bu metode ceramah yang saya pakai itu untuk apersepsi ya Bu. Di antaranya nanti ada apersepsi di awal, kemudian ada penyampaian tugas maupun penanaman karakter. Yang kedua ada itu Bu, metode discovery learning Bu. Jadi nanti saya akan memberikan penugasan siswa dengan cara mereka akan membuat animasi sendiri Bu, animasi sesuai dengan aplikasi yang mereka bisa ya. Jadi nanti saya hanya memberikan tema, mereka nanti akan mengeksplor kemampuan mereka sendiri seperti itu. Nah kemudian nanti setelah penugasan selesai Bu, nanti saya akan masuk ke materi saya. Nanti diantaranya sesuai materi yang kelanjutan dari pembelajaran saya itu. Kemudian nanti saya akan masukkan dengan metode contextual learning. Jadi anak-anak belajar secara real fungsinya buat apa, manfaatnya buat apa dalam kehidupan mereka. Nah kemudian untuk metode tanya jawab nanti itu bisa masuk ke sela-sela pembelajaran. Dan yang paling penting Bu, nggak kalah penting adalah metode tutor sebaya. Jadi nanti anak-anak yang sudah menguasai materi yang sudah saya sampaikan nanti bisa mengajarkan ke teman-teman yang lain. Ini fungsinya untuk agar ilmu yang mereka sampaikan itu bisa tambah melekat kepada mereka. Nah itu Bu untuk blending learning yang akan saya lakukan. Menurut pendapat Ibu bagaimana nih solusi yang saya ambil untuk memecahkan masalah saya terkait dengan motivasi belajar minat siswa terhadap informatika yang berkurang ini Bu? Ya, saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan Pak Dimas, bahwa pembelajaran tersebut memang membutuhkan berbagai macam variasi ya, supaya siswa itu tidak cenderung bosan dalam belajar. Jadi tidak hanya metode ceramah saja, tapi itu juga ada kalanya kita menggunakan blended learning, kemudian metode pembelajaran yang lainnya juga Pak Dimas. Nah yang saya gunakan untuk metode ceramah itu salah satunya kan akar penyebab masalahnya itu kan guru kurang humoris Bu. Nanti saya akan masukkan di metode ceramah ketika persepsi itu ya sedikit rasa humoris Bu. Jadi biar anak-anak itu juga nggak bosan, di awal mereka sudah senang dulu, nanti mengikuti pembelajaran biar lancar. Itu bagaimana Bu kalau metode ya, tentu ceramah saja siswa itu akan cenderung lebih akan mendengarkan gurunya ketika gurunya itu memiliki ketertarikan sendiri, tidak hanya dari penampilan ya, tetapi juga cara berbicara guru yang itu menarik siswa, untuk siswa itu selalu merasa penasaran, ini akan ada apalagi sih yang disampaikan oleh Pak Guru atau Ibu Guru, kok selalu menarik ya. Jadi mereka akan dengan ketertarikan itu mereka akan lebih cenderung mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Nah yang terakhir Bu, terkait dengan ini kan ada kelebihan juga, di antara siswa itu lebih kreatif, nanti membuat animasi, kemudian materinya juga tercapai, tujuan pembelajaran dan terselesainya juga
untuk akar penyebab masalahnya. Nah, ini juga ada yang namanya mitigasi Bu, atau antisipasi sih. Misalkan kita harus membuat video tutorial dulu Bu. Nah, maka dari itu sebelum saya membuat video tutorial tuh, saya biasanya membuatnya tuh seminggu sebelum pembelajaran Bu. Jadi agar saya sudah siap ketika hari H atau ketika tampil seperti itu. Menurut Ibu untuk pembuatan video tutorial di awal seminggu sebelum pembelajaran bagaimana Bu? Ya, itu tentu saja memang salah satu tugas kita sebagai guru ya. Kita harus selalu mempersiapkan pembelajaran yang akan kita laksanakan, tidak hanya dadakan, tidak hanya maksudnya ketika ngajar kita hanya bawa buku dan modal mulut lah istilahnya, tidak hanya modal mulut dan juga buku saja, baca buku sebentar, atau bahkan mungkin ada guru yang tidak membaca buku, pokoknya langsung ngajarnya juga terpacu pada buku, membaca buku, belum hafal materinya. Tidak hanya seperti itu, tapi itu akan hebat sekali kalau misalkan guru itu bisa mempersiapkan pendukung untuk melaksanakan pembelajaran. Salah satunya adalah video. Itu adalah salah satu tanda kesiapan seorang guru dalam melakukan proses pembelajaran untuk siswanya. Nah, terakhir Bu, ini terakhir terkait dengan kekurangan yang saya hadapi itu ketika untuk melakukan blending learning, kemudian persiapannya itu membutuhkan sebenarnya energi ya Bu ya. Jadi kadang tuh saya pikiran capek, badan lelah, dan itu nanti efeknya, kekurangannya itu nggak maksimal dalam menggunakan metode blending learning tadi Bu. Nah, ini antisipasinya atau mitigasinya itu saya jika terjadi hal demikian, pikiran saya lelah, saya tuh mesti tidur dulu Bu. Tidur berapa menit, kemudian bangun. Atau kalau tidak, misalkan saya tidak ngantuk ya, saya mandi dulu Bu di kamar mandi sekolah, kemudian baru mulai tampil. Nah, itu membuat saya tuh fresh. Ini menurut Ibu bagaimana Bu? Iya, kita sebagai guru itu juga manusia biasa ya, yang misalkan ketika kita bekerja terlalu ekstrim itu akan merasa lelah. Untuk itu pentingnya sekolah itu mempersiapkan guru-guru itu jangan sampai bekerja terlalu melebihi jam mengajarnya. Berikanlah waktu untuk mempersiapkan pembelajaran yang akan mereka lakukan, melakukan penilaian dan hal-hal yang lain, dan juga termasuk istirahat juga, supaya guru itu selalu bisa menjaga stamina agar bisa mengajar dengan maksimal dan juga mempersiapkan proses pembelajarannya dengan maksimal juga. Ini yang paling terakhir Bu, ketika nanti siswa itu kan pegang HP ya Bu ya. Nah, ketika baterainya habis, kemudian siswa tidak bisa melakukan praktek. Nah, maka dari itu antisipasinya, mitigasinya itu mereka akan pinjam HP pihak sekolah Bu. Atau kalau enggak, memang saya sudah menyiapkan sih Bu HP cadangan untuk siswa yang memang tidak memiliki HP atau HP-nya terjadi permasalahan. Nah, yang kedua, antisipasinya mereka nanti akan saya gabungkan pada temannya yang memiliki HP. Jadi dua-duanya nanti bisa berkolaborasi Bu, karena satu anak ini nggak bawa HP atau HP-nya ini rusak atau drop. Jadi kan kasihan Bu kalau misalkan ini nggak difasilitasi, kan nanti malah nganggur sendiri kan gitu. Itu pandangan Ibu bagaimana? Ya, betul sekali. Kalau misalkan seorang guru bisa mempersiapkan HP cadangan untuk siswanya, kalau bisa itu malah bagus. Kalaupun tidak, misalkan ada fasilitas sekolah juga bisa digunakan. Dan tidak lupa misalkan kita harus selalu mengingatkan siswa ketika pembelajaran, jangan lupa sebelum berangkat sekolah dipastikan bahwa HP sudah dicas penuh dan tidak digunakan untuk bermain di sekolah, supaya ketika jam pembelajaran juga baterai juga masih bisa digunakan untuk proses pembelajaran. Baik Bu, terima kasih atas informasi dan dukungannya. Semoga solusi ini yang saya ambil ini bisa menjadi bisa lancar ketika saya terapkan dan menjadi kebaikan untuk guru maupun siswa yang akan saya ajar nanti. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Aini. Sekali lagi terima kasih, maaf mengganggu waktunya.